pagi, sahabat sekolah dasar. Hari ini kita sudah ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Nah, kita akan belajar nih terkait praktik baik pengelolaan dana alokasi khusus subbidang sekolah dasar. Nah, di sini sudah hadir para pemateri kita dari pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Suherman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Terus di sampingnya yang di tengah ini ada Pak Wan selaku Kabid Dikdas. Terus di yang paling ujung ada Pak Umar selaku Kasih Pembinaan Sekolah Dasar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dana alokasi khusus sudah kita berikan dari tahun 2003, sudah kurang lebih 17 tahun pelaksanaan DAK untuk subbidang sekolah dasar. Tentunya banyak sekali hal yang perlu kita pelajari terkait dengan pelaksanaan DAK untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu. Nah, untuk Kabupaten Natuna sendiri, saat ini sudah pelaksanaan Pak ya untuk DAK tahun 2020. Nah, kita nanti bisa belajar nih terkait bagaimana praktik baik pengelolaan DAK untuk tahun 2020-nya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita akan bertanya kepada Bapak Wan selaku Kabid Dikdas, bagaimana sih pelaksanaan untuk DAK tahun 2020-nya? Mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait apa saja menu yang didapat di tahun 2020 ini, terus bagaimana strategi pelaksanaannya, dan kira-kira apa sih yang bisa kami ambil, yang kita bisa pelajari untuk Dinas Kabupaten Kota seluruh Indonesia, untuk bagaimana praktik baiknya seperti itu. Kepada Bapak Wan, saya persilahkan. Terima kasih Pak Fadri. Yang saya hormati pertama adalah Pak Kadis. Kebetulan beliau mendampingi kami di sini. Ya. Kemudian ada Pak Umar. Beliau adalah kasih saya. Tentu di sini beliau juga berperan karena beliau adalah di pembinaan. Nah, terkait hal-hal baik yang kami lakukan sebelum dan setelah pelaksanaan, kami pecah itu menjadi dua. Pertama adalah memang usulan DAK itu ada rehab, ada pembangunan. Tentu kami identifikasi dulu sebelum pelaksanaan, jangan sampai nanti tidak tepat pada outcome dan output. Identifikasi itu seperti apa? Adalah tentu disesuaikan dengan biaya. Kemudian setelah biaya kami cek dan kami lakukan pemeriksaan di lapangan, cocok atau tidak, cukup atau tidak menjadi poin penting Pak Patri. Kenapa hal itu kami lakukan? Ada hal-hal misalnya kadang-kadang judul itu tidak sesuai dengan fisiknya. Tentu ini juga akan menjadi diskresi, tetapi harus diambil keputusan yang cepat, tepat, dan sangat menguntungkan semua pihak. Ini yang kami lakukan sebelum pelaksanaan. Memang ada beberapa sekolah setelah kami lakukan seharusnya dia rehab, pada kenyataannya perlu pembangunan. Siap. Begitu dilakukan rehab, tidak dipaksa terhadap pembangunan, apa risikonya? Tentu ada risiko kecelakaan pada saat menggunakan bangunan tersebut yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah teknis. Itu yang tahap sebelum pelaksanaan. Kemudian di tahap pelaksanaan berikutnya adalah kami salah satunya memanfaatkan era digital ini seperti WA dalam hal-hal untuk berkomunikasi. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Natuna itu sangat jauh rentang kendalinya di beberapa pulau. Nah, ini menjadi poin penting. Poin suatu yang lemah, tapi kami tidak mengakui itu sebagai suatu kelemahan. Itu menyediakan effort bagi kami untuk bagaimana kerja itu cerdas, bukan hanya kerja keras, Pak Fajri. Iya, benar. Ini menjadi poin penting. Caranya gimana? Kami membuat WA group. Memang kendala sinyal bukan menjadi poin penting bagi kami, tapi setiap minggu sekolah-sekolah itu harus melaporkan progresnya. Foto-foto dikirim dengan dibantu oleh fasilitator. Siap. Itu dalam tahap pelaksanaan untuk komunikasi. Nah, bagaimana dengan sistem pelaporan? Nah, pelaporan juga kami bina juga dari guru-guru. Hari ini mungkin guru-guru itu pihak sekolah ada yang sudah mengerti bagaimana menghitung material, misalnya 1 kubik beton diperlukan semen berapa sak. Saya sudah sampai ke situ. Siap. Karena kenapa? Hal-hal seperti itu sangat berpengaruh sekali pada mutu, pada kualitas. Ini menjadi yang poin penting juga. Jangan sampai nanti meskipun itu swakelola yang selama ini notabene-nya dianggap mungkin sekolah itu tidak paham, sehingga menyebabkan kegagalan struktur ataupun tidak sesuai dengan output dan outcome. Kami berharap ini tercapai. Nah, salah satu bagaimana kami mengajari, memang di dalam penerapan ini memang kami hitung satu-satu material, upah, dan lain-lain. Itu yang kami lakukan saat sebelum pelaksanaan dan saat pelaksanaan.
Nah, itu tadi paling poin pentingnya adalah terkait perencanaannya Pak ya, planningnya seperti apa. Nah, kita tahu nih Pak, biasanya banyak nih kendala teman-teman ketika di daerah mengajukan usulan sekolah nih yang mau diajukan untuk mendapatkan DAK. Ternyata ketika kami konfirmasi, kami lakukan klarifikasi, triangulasi data menggunakan Dapodik, karena instrumen yang kami gunakan adalah Dapodik, ternyata tidak sesuai. Ketika misalkan dari dinas mengajukan untuk pengusulan pembangunan ruang kelas baru atau misalkan pembangunan perpustakaan, nah ternyata di Dapodik sekolahnya itu sudah menyatakan mereka sudah punya. Nah sehingga secara sistem itu tertolak. Nah mungkin bisa Bapak sampaikan nih terkait praktik baik apa nih, bagaimana sih agar sekolah itu bisa mengupdate mungkin Dapodiknya sehingga ketika ada hal-hal seperti ini, sekolah pun bisa untuk menanganinya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin ada strategi khusus terkait pengelolaan Dapodiknya Pak? Iya, terkait pengelolaan Dapodik. Kemarin saya dibantu oleh Pak Kadis dan tim di Dinas Pendidikan, kita ada pelatihan operator untuk operator Dapodik. Oke, itu kapan itu Pak pelatihannya? Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Ya. Itu bentuknya seperti apa Pak untuk pelatihan operator Dapodiknya? Ya bentuknya memang kita workshop. Ya mungkin Pak Kadis lebih detail dalam hal untuk temanya seperti apa, penerapannya seperti apa. Di sana juga saya menjadi salah satu pembicara untuk tingkat kerusakan bangunan. Tingkat kerusakan bangunannya. Ya. Yang jelas kenapa kita punya ide seperti ini, Dinas Pendidikan pengen data real muncul di dalam Dapodik itu. Supaya tidak terjadi efek domino yang menyebabkan beberapa sekolah itu menjadi suatu masalah pada saat mengajukan usulan. Sebelum dilakukan usulan itu memang kita menargetkan di 2021 atau 2022 data Dapodik itu pengen kita pemuktahiran data. Selalu diupdate gitu Pak ya. Terutama kita pengen 2021 itu atau 2022 itu memang pemutihan data-data Dapodik. Supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Mungkin secara detailnya Pak, mungkin Pak Suherman bisa menjelaskan bagaimana itu programnya kemarin? Ya, kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu kita melaksanakan workshop untuk operator Dapodik di 80 sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Natuna untuk periode kedua. Karena periode pertama sudah kita laksanakan pada tahun yang lalu, ini tahun terakhir laksanakan. Ini dalam rangka untuk memberikan penyegaran kepada operator Dapodik kita mengenai bagaimana untuk melengkapi data-data ini. Karena memang data ini sangat penting. Semua perencanaan kita, semua yang akan kita lakukan dalam rangka untuk membangun pendidikan di Kabupaten Natuna ini tentu dimulai dari perencanaannya seperti ya. Data-data yang sangat valid. Nah, tanpa data yang itu niscaya perencanaan kita juga tidak akan maksimal. Nah, itu yang upaya kita lakukan. Kita juga memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana nanti mulai pengusulan dari sekolah. Masukkan data di sekolahnya, kepala sekolahnya ikut di Musrenbang ini harus match, dan juga nanti kita akan juga mendorong di dinas ini dan juga dengan Perkim, Dinas Perkim, Dinas Perumahan dan Pemukiman ini supaya bersinergi sama-sama, Dapodiknya pas, Musrenbangnya pas, di dinasnya pas, dan PUPR-nya pas. Ini mensinergikan ini, saya kira ini hal yang penting kita lakukan supaya nanti tidak jalan sendiri-sendiri. Ya, supaya data-data kita betul-betul data-data valid. Operator-operator itu juga mengisi datanya tidak asal isi, karena memang hasil dari survei juga keisian data ini dari Dapodik ini hanya sekitar 16% hampir di seluruh Indonesia. Ini kelemahan-kelemahan operator kita yang ada, supaya data-data itu betul-betul diisi, betul-betul dipergunakan sebagai acuan kita dalam pelaksanaan perencanaan. Saya juga di samping data-data Dapodik itu, saya juga menggunakan data manual. Tadi yang saya paparkan ke Bapak ada data manual yang juga saya mintakan ke sekolah supaya kita mematchkan data ini supaya kalau dalam perencanaan kita betul-betul kita bagi tahun ini 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJM-nya kepala daerah. Saya kira itu.
Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait bagaimana pentingnya sinkronisasi Pak ya, antara dinas mungkin, terus juga dari guru, dari sekolah seperti itu. Nah, sekarang kan kita tahu nih kalau misalkan Kabupaten Natuna sudah pelaksanaan untuk DAK 2020-nya. Ya Pak, ini masih proses pelaksanaan. Nah, mungkin Pak Umar nih bisa menjelaskan teknisnya dalam pelaksanaannya. Apalagi kemarin kita sempat pandemi nih, pandemi yang luar biasa panjang. Nah, bagaimana kemarin pelaksanaannya Pak? Apakah ada kendala dalam pelaksanaan untuk DAK 2020-nya Pak? Untuk pelaksanaan DAK 2020 kemarin memang di masa pandemi ini memang kemarin kita melakukan melalui Zoom meeting. Zoom meeting, oke. Oke. Nah, kira-kira sekarang ini kan udah bulan November nih, sudah sampai sejauh mana Pak tahap pelaksanaannya? Untuk tahap pelaksanaannya sudah sampai Lebih kurang sekitar 80%. 80%, oke. Kalau yang rehab itu lebih kurang 80%, tetapi untuk yang pembangunan lebih kurang 70%. Oke. Rata-rata seperti itu. Itu ada berapa sekolah Pak untuk yang tahun 2020 yang mendapatkan dana DAK-nya? Kalau mungkin lebih hafal saya ya Pak. Iya, siap. Oke, silakan. Kalau kita semuanya ada 5 kegiatan. Ada 5 kegiatan, oke. Kemudian pekerjaan itu ada 20. Ada 20. 20 item pekerjaan. Oke. Cuma di dalam 20 itu ada satu sekolah yang nerimanya 2. Oke. 2. Jadi siap. kita total 18 sekolah. Ada 18 sekolah. Yang sedang kita tangani saat Oke, ini. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Meskipun cuaca yang 3 hari hujan, 3 hari panas. Iya. Tetapi alhamdulillah kita cukup Oke. cukup bagus lah saya lihat dari segi progres di lapangan. Karena memang saya menargetkan lebih kurang semua November itu harus close. Oke. Sudah selesai 100% Pak ya? Iya, mudah-mudahan ini tercapai dan perlu support juga nih. Oke, siap. Tim, doa. Oke. Itu Pak Fajri. Iya, siap. Nah ini Pak, kita kan sudah tahu nih bahwa DAK tiap tahun tuh ada beberapa hal yang mungkin dirubah, ada yang ditambah menu-menunya dan aturan. Nah seperti kita tahu nih, sebelum-sebelumnya kan kita sistemnya tuh swaklola untuk DAK. Tapi di tahun 2021, sekarang itu kontraktual. Nah bagaimana nih dari Dinas Kabupaten Natuna menanggapi hal tersebut, adanya perubahan kebijakan seperti itu? Mungkin bisa disampaikan? Saya kira ini kebijakan yang sangat baik, luar biasa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berpendapat dari kemarin-kemarin juga mengenai hal ini, supaya ini kepala sekolah tidak lagi disibukkan dengan pembangunan sekolah. Cukuplah kepala sekolah ini untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka sebagai kepala sekolah, fungsi manajerial, fungsi untuk supervisi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kewirausahaan. Ini juga perlu mereka fokus melaksanakan tugas-tugas pokok seperti ini. Saya kira ke depannya juga kalau memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan, ada rencana kontraktual ini, saya kira ini kebijakan yang cukup luar biasa, karena kita tidak mau lagi kepala sekolah disibukkan hal-hal seperti itu. Akibatnya juga kan banyak hari ini kepala sekolah kita berurusan dengan aparat penegak hukum. Siap. Mereka diadukan oleh masyarakat mengenai mutu bangunan, keterlambatan dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat bersiko terhadap mereka dan juga ini sangat mengganggu pikiran-pikiran mereka. Saya kira cukuplah mereka hanya sebagai user atau pengguna dari suatu kegiatan pembangunan itu. Mereka tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan pembangunan. Saya kira itu kebijakan yang sangat luar biasa dan kami dari Kabupaten Natuna sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti tidak hanya kegiatan dari kementerian bentuknya BAMPEM, bantuan pemerintah, tapi di swaklola juga harus dilaksanakan oleh instansi teknis terkait. Nah, saya kira itu. Iya, ya itu tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan kebijakan adanya perubahan dari swaklola ke kontraktual, ternyata Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna sangat menyambut baik Pak ya. Karena kita lihat bahwa itu dikembalikan lagi fungsinya, bahwa kepala sekolah itu fungsi manajerialnya, supervisinya dan lain yang berkaitan dengan sekolah, tapi bukan disibukkan dengan hal yang berbau proyek seperti itu Pak ya. Nah seperti yang kita tahu tadi bahwa ternyata di dalam setiap tahun itu ada perubahan nih, misalkan untuk yang tahun 2021 nanti ada menu misalkan pembangunan lab, terus ada peralatan TIK untuk AKM. Nah kira-kira ada nggak sih Pak harapan dari Kabupaten Natuna sendiri, kira-kira pengen Pak bisa dong kalau misalkan boleh dibuka menu apa gitu yang mungkin itu sangat dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna. Mungkin bisa dijelaskan kepada Bapak Wan, kira-kira seperti apa? Jadi memang kita di daerah pasti ada harapannya, yang mudah-mudahan ini tercapai. Hari ini saya melihat adalah dari segi geografis dulu. Natuna ini kepulauan. Kita ada beberapa sekolah itu yang gurunya, muridnya atau siswanya harus menyeberang pulau. Contoh di Pulau Tiga ya Pak Kadis, ya hari ini
harapan kami itu adalah mungkin ada moda transportasi yang harus dimasukkan ke menu. Oh. Transportasi penyeberangan laut. Oh gitu. Yang benar-benar nyaman, aman. Karena hari ini ada guru yang tinggalnya di pulau A, sekolahnya di pulau B. Demikian juga dengan muridnya. Karena dia berdekatan antara satu pulau dengan satu pulau, mungkin tidak memungkinkan untuk membangun sekolah baru, SMP. Mungkin kuotanya juga belum terpenuhi. Saya melihat itu poin yang paling penting. Ya, kemudian ada lagi kayak di Serasan juga seperti itu. Gurunya tinggal di pulau seberangnya, sekolahnya di pulau seberang. Ini menjadi poin penting. Itu harapan yang perlu kami sampaikan di sini. Karena kenapa? Ini mendukung sekali percepatan kita dalam membina, membangun dunia pendidikan ini supaya kita tetap maju, tidak tersendat-sendat dalam hal-hal yang disebabkan oleh kita bisa lakukan sebenarnya, kita bisa adakan. Saya lihat kan kalau di menu itu memang tidak ada. Kalau masalah tahun ini ada menu yang hilang atau ditambah dengan baru, itu bisa disikapi sebenarnya. Saya sudah berpikir hari ini salah satu strategi adalah kita memperbaiki data Dapodik dengan tepat, dengan jelas dan rinci. Kalau data itu sudah lengkap semua, mau dirubah kayak gimana pun di tingkat pusat tidak akan menjadi masalah. Itu. Ya tadi masukannya kalau misalkan kita ada nih, misalkan kan ada rumah dinas, nah mungkin masukannya jadi kendaraan dinas seperti itu Pak ya, yang menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di daerah tersebut. Nah mungkin bisa closing statement nih dari masing-masing narasumber kita nih, dari Pak Umar, Pak Wan, dan juga Pak Suherman untuk terkait DAK-nya seperti apa. Mungkin juga bisa dijelaskan mungkin kebermanfaatan DAK selama ini yang sudah kurang lebih 17 tahun yang kita sudah lakukan. Nah mungkin bisa disampaikan seperti apa harapan dan juga mungkin saran dan mungkin juga ucapan terima kasih misal seperti itu kepada Republik kita ini, kepada Bapak Presiden mungkin. Saya persilakan kepada Pak Umar dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Badri. Kami selaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna mengucapkan banyak terima kasih pada Kementerian melalui program DAK-nya. Memang untuk Kabupaten Natuna sendiri memang letak sekolahnya, letak geografisnya berpisah antara pulau-pulau ke pulau-pulau ya. Jadi harapan kami agar merata lah untuk kedepannya, banyak sekolah lagi yang lebih dapat. Itu saja. Ke Pak Wan silakan. Ya, tentu kami dari Pemda Natuna, khususnya Dinas Pendidikan, sangat memberikan ucapan terima kasih. Selama beberapa belas tahun ini membangun negeri melalui dana DAK, ya, tentu sangat besar sekali manfaatnya. Ya, mungkin yang harapan yang paling terakhir itu adalah sama yang disampaikan oleh Pak Umar, ya, kita harus mungkin merata dalam hal pembangunan pendidikan, kemudian didukung oleh tenaga guru yang cukup baik, kemudian didukung oleh dengan teknologi yang untuk mendukung pendidikan itu. Jangan sampai nanti ada beberapa sekolah yang secara teknologi, secara gurunya kurang mumpuni. Sementara ini kita udah di zaman era digitalisasi. Pak Suherman. Ya, saya kira kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah membangun Kabupaten Natuna sisi pendidikannya. Karena kalau memang kita berharap dari APBD, karena APBD ini juga tidak besar di Kabupaten Natuna, kami juga kedepannya masih tetap berharap DAK ini tetap diadakan, tetap dianggarkan. Kami juga menyadari bahwa DAK ini bukan hanya Natuna yang perlu, tapi daerah lain juga perlu. Saya kira usulan-usulan kami nanti di DAK melalui Krishna Dak, saya kira dapat disambut dengan baik. Dan kami juga untuk anak-anak di kecamatan juga mengenai TIK-nya juga belum maksimal, karena ini mau juga nanti kita ke depannya kan ada UBKD juga ya, ujian berbasis komputer daring, dan ini juga perlu perangkat-perangkat yang saya kira perlu kita persiapkan hari ini mengenai hal ini, karena mau tidak mau hari ini kita sudah masuk pada
4.0, zaman digital seperti ini, alat-alat teknologi pembelajaran mau tidak mau, suka tidak suka, mesti dan harus kita lengkapi supaya juga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu dari kami di Kabupaten Natuna. Ya itulah tadi sahabat sekolah dasar, kita sudah mendengarkan nih bagaimana praktik baik pengelolaan DAK 2020 dan harapan terkait DAK. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat Pak ya terkait dengan DAK ini, bagaimana DAK mampu untuk pemerataan kualitas pendidikan. Tidak hanya itu yang berpusat mungkin selama ini di Jawa, tapi sekarang sudah bisa disebar ke seluruh Indonesia. Dan juga tadi harapan-harapan mungkin ada beberapa menu yang dibuka, karena tadi terkait dengan kondisi geografis di daerah yang berbeda-beda. Nah tadi salah satu harapannya adanya pembukaan terkait menu kendaraan dinas seperti itu. Nah itulah tadi yang sudah kita dengarkan terkait praktik baik pengelolaan DAK 2020. Mungkin kita bisa, ini Pak ya sebelum kita tutup ini kita ada yel-yel nih dari sekolah dasar. Ya, siap ya? Sekolah dasar